Orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. الصلاة وما ملكت أيمانكم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. أد الصلاة كما أمر الله في أوقاتها في المساجد مع إخوانك في بيوت الله. حي على الصلاة على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tentang salat. Dan kita bagi menjadi dua sesi ya. Sesi yang pertama yaitu pembahasan tentang yang berhubungan dengan syarat sah salat, rukun-rukun salat, kewajiban-kewajiban salat, sunnah-sunnah salat. Demikian pula hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. Demikian pula kita akan membahas hal-hal yang dilarang dalam sholat. Demikian pula pembatal-pembatal sholat. Setelah itu nanti insyaallah mudah-mudahan siang hari ya setelah zuhur kita akan membahas praktek sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita mulai, ada beberapa perkara yang harus saya ingatkan kepada antum, bahwa masalah fikih seringkali terkadang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Maka saya tidak akan menceritakan kepada antum tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Saya hanya akan menyebutkan yang menurut saya rajih. Ingat kata-kata menurut saya rajih. Maka dari itu ya, kalau antum memang ternyata tidak setuju dengan pendapat saya, itu hak antum, enggak masalah. Ya, karena sekali lagi masalah fikih adalah masalah yang banyak terjadi padanya kontroversial. Saya hanya akan mengemukakan dalil-dalil, apa hujah-hujah atau dalil-dalil yang saya pandang sahih, ya, yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan tentunya tidak keluar daripada mazhab-mazhab para ulama. Ayyuhal ikhwan azanillah, masalah salat adalah masalah besar. Ia rukun yang kedua dari rukun Islam, di mana orang yang meninggalkan salat, para ulama berbeda pendapat setelah mereka bersepakat bahwa bila ia meninggalkan salat karena juhud dan inad,
mengingkari kewajiban sholat, maka pelakunya kafir murtad dari agama Islam. Ini dengan ijma' mereka. Tapi kalau mereka yang meninggalkan sholat karena malas, pun juga terjadi ikhtilaf para ulama. Ya. Yang rajih, wallahu a'lam, dalam masalah ini seperti yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, bahwasannya dibedakan antara orang yang meninggalkan sholat sama sekali dengan orang yang meninggalkan sholat sekali-kali saja. Adapun orang yang meninggalkan sholat sama sekali, maka yang sahih dari pendapat para ulama wallahu a'lam, ia kafir murtad dari agama Islam. Tapi mereka yang meninggalkan sholat belang bentong istilahnya gitu ya, terkadang sholat, terkadang enggak gitu, maka yang rajih wallahu a'lam dia tidak kafir. Ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW mengatakan wa amuduha as-shalah, dan tiang agama itu sholat. Kalau kita perhatikan sebuah rumah yang ada padanya tiang-tiang atau masjid, kalau yang roboh satu tiang, mungkin yang akan roboh adalah yang ada padanya tiang tersebut. Tapi bayangkan kalau sebuah rumah semuanya roboh, tiang-tiangnya, apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah rumah itu pasti akan roboh. Ya, maka dari itu Syekhul Islam mengatakan ya bahwa tidak mungkin orang yang bersyahadat la ilaha illallah dan mengatakan saya beriman tapi tak pernah sujud sekalipun juga, bahkan tak pernah mau sujud kepada Allah penciptanya dia sekalipun juga, ini tidak mungkin. Ini akal Islam. Makanya dosa orang yang meninggalkan sholat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah." Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba itu apa? Salat. Fa in saluhat salatuhu, kalau salatnya baik, saluhat sairu amalihi, maka akan baik semua amalnya. Wa in fasadat salatuhu, tapi kalau salatnya rusak kata Rasulullah, fasada sairu amalihi, akan rusak semua amalnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari tentang masalah salat. Dan tentunya Pak, masalah salat adalah masalah-masalah yang sifatnya tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Artinya menunggu dalil, harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasulullah tidak bersabda, salatlah kalian sesuai dengan madhab kalian masing-masing, tidak. Rasulullah hanya bersabda, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini menunjukkan, Pak, kewajiban kita di dalam masalah gerakan-gerakan salat itu mengikuti contoh dan praktik dari Rasulullah SAW. Iya. Dan akal Islam sesungguhnya salat sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Iya. Tapi kenapa ada orang yang sholat tapi ternyata kok maksiatnya jalan terus ya Ustaz ya? Katanya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, tapi dia sholat, dia juga melakukan maksiat. Ketahuilah Bapak, bahwa sholat pasti suatu ketika akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Apabila dia melakukan sholat itu sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan rukun-rukunnya, ya, dan dia tidak melalaikan masalah sholat. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikutip oleh Abu Daud dan yang lainnya, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah berkata, "Wahai Rasulullah, saya punya tetangga yang begitu bagus sholat malamnya,
Namun idza asbaha saraq, tapi kalau dia masuk di waktu pagi dia malah mencuri. Bayangkan, di waktu malam dia sholat tahajud, tapi di waktu pagi dia malah mencuri. Apa kata Rasulullah? Satanhahu salatuhu, kelak sholatnya akan mencegah dia. Yes, kelak sholatnya akan mencegah dia. Lihat, Rasulullah mengatakan bahwa nanti sholat itu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Adapun hadis yang masyhur yang sering dibawakan oleh para khatib, "Man lam tanhahu salatuhu lam yazdad minallahi illa bu'da." Siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan menambah kecuali kejauhan dari Allah. Ketahuilah hadis ini batil, kata para ulama. Kenapa? Karena ia bertentangan dengan ayat. Demikian pula bertentangan dengan hadis yang sahih tadi. Iya. Maka dari itu harus kita pahami, Pak, bahwasannya sholat itu bisa memberikan kekuatan kepada seorang hamba untuk mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa di antara kita yang ingin diberikan oleh Allah kekuatan untuk agar sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka hendaklah ia memperhatikan syarat-syaratnya, rukunnya, ya, dan diperhatikan juga bagaimana dia khusyuknya di dalam sholatnya. Subhanallah. Taib, ya, saya tidak akan berpanjang lebar berbicara tentang keutamaan sholat karena waktu ya lumayan sempit. Kita akan membahas yang pertama, yaitu syarat sah sholat. Tentunya apa? Setiap ibadah biasanya mempunyai syarat dan mempunyai pembatal. Apa yang dimaksud dengan syarat dan apa bedanya dengan rukun? Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya membuat suatu ibadah sah. Dan bila syarat tersebut hilang, maka tidak akan sah daripada ibadah tersebut. Dan syarat, perbedaannya dengan rukun kata para ulama, ya. Kalau syarat itu di luar ibadah, sedangkan rukun itu di dalam ibadah. Itu bedanya antara syarat dan rukun. Apa syarat-syarat sah sholat? Yang pertama, syarat sah sholat yang pertama adalah yaitu al-ilmu bidukhulil waqt, telah masuk waktu. Konsekuensinya kita harus mengetahui waktu-waktu sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menentukan ikhwatul Islam azani Allah waktu-waktu sholat, di mana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah menyebutkan waktu sholat zuhur dimulai ketika matahari telah mulai tergelincir dan diakhiri ketika bayangan seseorang sama dengan dirinya. Apabila bayangan seseorang telah sama dengan dirinya, kata Rasulullah, maka telah masuk waktu asar. Dan waktu asar itu berlangsung sampai matahari menguning. Ini kata jumhur, ya, hadis yang menyebutkan sampai matahari menguning itu waktul ikhtiyar, waktu seseorang melakukan sholat dalam keadaan tanpa darurat. Adapun dari waktu menguning sampai terbenam matahari, ini disebut oleh jumhur waktul ittirar, waktu darurat. Maka dari itu tidak diperkenankan ya seseorang mengakhirkan waktu asar tanpa udzur sampai matahari menguning. Maka siapa yang mengakhirkan sengaja tanpa udzur, ya, mengakhirkan sholat sampai matahari menguning, maka tidak sah sholatnya. Makanya Rasulullah mensifati tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik, kata Rasulullah.
Yajlis yarkubus syams, dia sengaja ia duduk melihat matahari sampai dia menguning. Apabila matahari telah menguning, ia pun kemudian sholat dengan cepatnya. Fanaqara naqratal ghurab, lalu ia sholat seperti burung gagak yang mematuk saking cepatnya. Ya. Kalau matahari sudah terbenam, kata Rasulullah, maka masuklah waktu maghrib. Dan waktu maghrib berhenti sampai syafaq merah telah hilang. Apabila syafaq merah telah hilang dan muncul bintang, maka telah masuk waktu isya. Dan waktu isya atas pendapat yang sahih berhenti sampai pertengahan malam. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, "Waktul isya ila muntasafil lail." Waktu isya sampai pertengahan malam. Iya, maka dari itu Pak, kalau antum jam 2 baru sholat isya tidak sah sholat antum. Kecuali kalau qadarullah habis maghrib antum langsung tidur baru bangun jam 2. Maka yang seperti itu kewajiban antum adalah sholat pada waktu antum ya bangun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ya man nasiya sholatan, man nama anis shola'u nasiyaha, falyusalliha idha dzakaraha, wala kafarata illa dzalik." Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika dia telah sadar atau telah ingat, telah bangun atau telah ingat. Ya. Kemudian waktu subuh, ia dimulai ketika terbit fajar shadiq dan diakhiri ketika matahari telah terbit. Ini waktu-waktu yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitu suci dari hadas. Suci dari apa? Hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Baik hadas kecil maupun hadas apa? Besar. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. "Wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiris sabilin hatta taghtasilu." Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan kalian mabuk sampai kalian sadar ya apa yang kamu ucapkan. Tidak pula junub kecuali mereka yang musafir sampai ia mandi. Dan juga berdasarkan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat seseorang dari kamu apabila hadas sampai dia berwudu. Lihat, Rasulullah mengatakan Allah tidak akan menerima, artinya amalannya tidak sah kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Iya. Kemudian akhwat Islam, syarat selanjutnya yang keberapa? Yang ketiga, yaitu menutup aurat. Mungkin Bapak bertanya kepada saya, "Ustadz, kenapa bersih dari najis tidak dimasukkan ke dalam syarat oleh antum?" Saya katakan terjadi ikhtilaf para ulama apakah bersih dari najis itu hukumnya syarat ataukah hanya sebatas wajib. Karena Pak ya, setiap syarat itu pasti wajib, tapi tidak setiap wajib itu syarat. Yang saya condong kepadanya adalah pendapat jumhur, bahwasannya bersih dari najis bukan syarat sah salat, akan tetapi ia hanyalah kewajiban salat. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Muslim, bahwa ketika Rasulullah SAW sedang salat dalam keadaan memakai sandal, kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW melempar sandalnya, maka para sahabat di belakang pun ikut melemparkan sandal-sandalnya.
Ketika ditanya ya oleh Rasulullah, kenapa kalian setelah selesai sholat ya, kenapa kalian melemparkan sendal-sendal kalian? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau melemparkan sendalmu. Kata Rasulullah, sesungguhnya tadi aku ya diberitahu oleh malaikat Jibril, anna bihi maqadara, bahwasanya di sendalku itu ada najisnya. Kalaulah ya, kata para ulama, kalaulah, dan ini pendapat Imam Malik ya, dan dibela oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad dan beberapa kitab yang lainnya. Kalaulah bersih dari najis ini rukun, syarat, tentu Rasulullah SAW akan membatalkan sholat dari awal. Tentu Rasulullah SAW akan membatalkan sholat dari apa? Dari awal. Sebagaimana antum ketika di tengah sholat baru ingat belum mandi junub, kewajiban antum batalkan tidak? Batalkan. Tapi ketika Rasulullah SAW sedang sholat dan memakai sendal yang ada padanya najis, Rasulullah hanya melepaskan sendalnya itu saja. Kalaulah itu syarat, pasti Rasulullah batalkan dari awal. Ya, batalkan dan tidak melanjutkannya. Tapi ketika Rasulullah SAW melanjutkannya dan tidak membatalkannya, itu menunjukkan bahwa sholatnya sah. Makanya jumhur berkata, apabila ada orang setelah sholat baru ingat bahwa di bajunya ada najis, apakah dia wajib mengulangi sholatnya atau tidak? Imam Nawawi berkata, tidak perlu mengulangi. Ya. Kalaulah itu syarat, tentu dia wajib mengurangi sholatnya. Sebagaimana dia seseorang setelah sholat baru ingat kalau saya tadi belum berwudu, maka dia wajib berwudu lagi dan sholat lagi. Akan tetapi ya, jumhur mengatakan bahwasannya ya orang yang lupa bahwa di perut di bajunya ada najis, setelah sholat baru ingat, maka sholatnya telah cukup dan tidak perlu lagi dia mengulanginya. Iya. Syarat yang ketiga yaitu menutup aurat bila mampu. Menutup aurat bila mampu. Ini berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kamu di setiap kali datang ke masjid. Demikian pula disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, yang dikeluarkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Tidak diterima salat wanita yang sudah balik, yang sudah haid, kecuali dengan memakai kerudung. Apa? Khimar itu kerudung. Iya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Tentunya insyaallah antum sudah tahu batasan aurat laki-laki dan perempuan. Untuk perempuan terjadi ikhtilaf para ulama, apakah kaki termasuk yang wajib ditutup dalam sholat atau tidak? Yaitu ya punggungnya kaki, tahu kan punggungnya kaki? Punggungnya di sini. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i demikian pula Abu Hanifah berpendapat bahwa punggung kaki wanita ya tidak wajib ditutup dalam sholat. Ya. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik rahimahullah bahwasannya ya kaki wanita termasuk aurat. Maka dari itu konsekuensinya wajib untuk ditutup. Dalilnya hadis Asma bintu Abi Bakar bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Asma, hai Asma, wanita kalau sudah balik tidak boleh terlihat auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Iya. Kalaulah kaki bukan aurat, tentu Rasulullah akan menyebutkan kepada Asma bintu Abu Bakar bahwasannya ya bukan hanya wajah dan telapak tangan tapi juga kaki. Demikian pula hadis bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW memberikan rukhsah wanita untuk memakai kain, ya sampai apa? Sampai melebihi mata-mata kakinya.
Apa kata sebagian sahabat? Idzan tankashifu aqdamuna ya Rasulullah. Kalau begitu nanti kaki kita akan terlihat Rasulullah. Hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, kalau begitu panjangkan lagi sehasta. Ya, di sini Rasulullah memberikan rukhsah seorang wanita memanjangkan kainnya sehasta melebihi mata kaki. Ya. Itu menunjukkan semuanya bahwasanya kaki wanita termasuk aurat. Maka pada waktu itu yang rajih dari pendapat para ulama wallahu alam adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal bahwasannya kaki wanita wajib ditutup. Allahu alam. Kemudian syarat yang selanjutnya, Pak. Yang keberapa? Yang keempat, istiqbalul qiblah ma'al qudrah. Menghadap kiblat bila mampu. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Di sini Allah berfirman apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu menuju Masjidil Haram. Apa itu? Ka'bah. Ini menunjukkan Bapak sekalian ya, bahwasannya menghadap ke kiblat ini adalah perkara yang merupakan syarat sah salat. Maka kalau orang yang salat menghadap ke timur atau ke barat dan bukan kepada bukan ke kiblat, maka pada waktu itu ya akhi azan ya Allah wa iyyakum, ya tidak sah salatnya. Namun kata para ulama, dibedakan antara orang yang sholatnya tepat di depan Ka'bah dengan orang yang jauh dari Ka'bah. Adapun orang yang sholatnya tepat di depan Ka'bah, maka kata para ulama, dia wajib sholat tepat menghadap Ka'bah, tidak boleh ke kanan dan ke kiri. Tapi bagi mereka yang sholatnya jauh dari Ka'bah, seperti kita yang ada di Indonesia, ya, maka apa yang wajib dilakukan? Kata para ulama, cukup dia menghadap arah kiblat. Cukup dia menghadap apa? Arah kiblat. Ya, makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "La tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha bi baulin aw ghaitin, walakin syarriqu aw gharribu." Ya, jangan kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakangi kiblat ketika buang air kecil maupun besar, tapi menghadap timur dan baratlah. Rasulullah mengatakan, ya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Ya, ketika kapan? Ketika buang air kecil dan besar. Tapi kata Rasulullah menghadap timur atau barat lah. Kenapa? Karena kiblatnya kota Madinah itu ke selatan. Ya. Fadalla ala anna kullama bainal masyriq wal maghrib yu'tabar qiblah li ahli Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya arah barat atau arah timur dan barat, ya, antara timur dan barat itu termasuk kiblat untuk ahli Madinah. Maka pada waktu itu ini menunjukkan, kata beliau, bahwasanya orang yang sholat jauh daripada Ka'bah, maka cukuplah ia menghadap arahnya saja. Makanya Pak, di zaman sekarang ketika terjadi polemik, ini arah kiblat kita ini katanya bergeser, harusnya segini derajat, ini enggak tepat dan yang lainnya. Kita katakan, Mas, kita yang jauh dari Ka'bah tidak perlu langsung terlepas dipas-pasin, enggak perlu. Cukup buat kita menghadap arahnya saja. Kiblat di mana? Di barat. Ya udah, cukup kita menghadap ke arah barat. Iya. Adapun mengharuskan harus tepat dengan Ka'bahnya, maka ini tidak ada satupun pendapat ulama terdahulu yang mengucapkan demikian. Juga dikarenakan ini masyaqqah, sesuatu yang berat. Sedangkan dalam kaidah Islam, al-masyaqqah tajlibut taisir, sesuatu yang susah atau menyulitkan itu mendatangkan kemudahan. Ya. Ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Naam.
Kalau kita tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka pada waktu itu silahkan. Ya, seperti orang yang tidak bisa bergerak karena sakit, ya, sulit untuk menghadap ke kiblat, nggak masalah. Ya, demikian pula orang yang di sebuah tempat daerah di situ sulit untuk mencari kiblat, nggak tahu kiblat kemana, maka hendaknya dia berijtihad, bersungguh-sungguh mencari di mana arah kiblat. Ya, kalau dia sudah punya ada ghalabatul dzan, dugaan yang kuat bahwa kiblat ke sini, silahkan dia menghadap. Kalau ternyata qadarullah setelah itu tahu dia salah, maka kata para ulama dia tidak wajib untuk mengqadha salat. Kemudian syarat selanjutnya ya akhi, yaitu niat. Syarat salat selanjutnya yaitu niat. Dan ingat, niat tempatnya di mana? Di hati. Disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in, ajma'u ala anna niyah mahalluha fil qalb. Para ulama semua bersepakat bahwasanya niat tempatnya di mana? Di hati. Ya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah melafadzkan niat dengan tanpa dikeraskan. Akan tetapi ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, sebetulnya kalau kita perhatikan perselisihan ini muncul di zaman setelah mazhab imam yang 4. Adapun imam yang 4 tidak ada perselisihan. Kenapa? Karena terbukti ternyata yang pertama kali menyatakan bahwasanya disunnahkan melafadzkan niat adalah seorang imam dari mazhab Syafi'i yang bernama Abu Abdullah Az-Zubairi. Ini disebutkan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarah Muhadzab, di mana Abu Abdullah Az-Zubairi ya akhi memahami perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab di mana dalam kitab Al-Um dikatakan begini, Imam Syafi'i waktu itu sedang membahas niat haji. Kata Imam Syafi'i, ya, walaysat kas-shalah fa innaha la budda minan nutq. Tidak sama dengan salat karena salat itu harus diucapkan. Nah, dipahami oleh Abu Abdullah Az-Zubairi, maksudnya mengucapkan niat. Tapi apa kata Al-Imam An-Nawawi? Sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti, wa hadza ghalatun ala qailihi, dan ini pemahaman yang salah. Wa inna ma arada Syafi'i, akan tetapi maksud Imam Syafi'i mengucapkannya adalah yaitu nutqu takbiratul ihram, yaitu mengucapkan takbiratul ihram, itu yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Imam Asy-Syairazi termasuk salah satu pentolan mazhab Imam Syafi'i di zamannya, dalam kitab Al-Muhadzab berkata, wa ba'du ashabina, sebagian teman-teman kami dari mazhab Syafi'i, man yara, ada yang berpendapat al-istihbab, disukai untuk melafadzkan niat. Kata beliau, walaysa bisyai', pendapat ini tidak ada apa-apanya, pendapat ini tidak ada dalilnya. Wali anna niyah mahalluhal qalb, juga dikarenakan niat itu tempatnya di mana Pak? Di hati. Iya. Maka ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, niat ya merupakan syarat sah salat. Adapun pembahasan tentang niat secara detail di sini bukan tempatnya. Karena itu butuh pada pembahasan yang lama. Ya, masalah niat ini banyak sekali ya permasalahan-permasalahan. Demikian pula ya, karena niat kata Imam Syafi'i masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih, sehingga ya pembahasan niat tampaknya tidak bisa saya bahas di sini karena waktunya tidak cukup. Kemudian ya akhi, kita masuk kepada pembahasan rukun-rukun salat. Apa itu rukun? Ada yang tahu Pak, rukun apa? Tafadhal. Siapa yang tahu rukun itu apa sih? Ini rukun sholat. Berarti kalau rukun apa?
Ahsan, barakallahu fiik. Iya. Perkataan atau perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mengakibatkan amalan tersebut batal. Ya, tidak sah. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau rukun itu tertinggal karena lupa gimana? Misal karena lupa, banyak pikiran, harusnya ruku dulu, sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba langsung sujud. Apa? Ahsan, barakallahu fiik. Kata para ulama, di saat itu rakaat yang tidak atau yang tertinggal rukunnya, maka pada waktu itu tidak dianggap. Rakaat yang tertinggal rukunnya, maka pada waktu itu tidak dianggap. Maka wajib dia menambah 1 rakaat lagi. Iya. Taib akhal Islam azanillah. Adapun rukun-rukun salat adalah yang pertama al-qiyam liman qadara alaih. Berdiri bagi mereka yang mampu. Ini berdasarkan hadis Imran bin Husain. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'ima, fa illam tastati' fa qa'ida, fa illam tastati' fa ala jambin." Salatlah dalam keadaan berdiri. Kalau kamu tidak mampu, maka duduk. Kalau kamu tidak mampu, maka apa? Berbaring. Tapi ingat, Pak, ya, ini khusus di dalam salat wajib. Adapun di dalam salat sunnah, maka berdiri itu tidak wajib. Seseorang yang salat sunnah dalam keadaan duduk diperbolehkan. Namun kata Rasulullah, pahalanya setengah daripada orang yang berdiri. Ya, makanya disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW pernah sholat malam dalam keadaan duduk. Bahkan Rasulullah SAW sholat malam berdiri. Kemudian ketika sekitar 30 ayat mendekati ruku, maka beliau dalam sholat dalam keadaan duduk. Ya, ketika mendekati ruku sekitar 30 ayat, maka beliau pun berdiri. Ya, semua hadis-hadis itu sahih. Dan hadis itu menunjukkan bahwa untuk sholat sunnah diperbolehkan seseorang sholat dalam keadaan duduk. Wallahu a'lam. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekali lagi ya, berdiri ini khusus bagi mereka yang mampu. Kalau antum naik pesawat terbang dan ternyata antum mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri di pesawat itu, wajib antum tetap berdiri. Ya, banyak di antara kita ketika naik pesawat atau naik bis atau naik kereta, ya sebetulnya dia mampu untuk sholat berdiri, tapi dia malah memilih sholat sambil duduk. Maka saya katakan berarti dia sudah melakukan meninggalkan rukun-rukunnya. Kewajiban dia, kalau dia memang mampu untuk berdiri wajib tetap. Tidak ada istilah, aduh malu nanti orang-orang ngeliatin saya sholat. Loh, kok malu? Ya, justru antum sholat itu biar mereka ingat nih waktu sholat nih. Ya, kalau mereka tahu, oh udah waktu sholat rupanya, akhirnya orang-orang pada sholat, antum dapat pahala. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan contoh, memulai contoh yang baik dalam Islam, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Iya. Rukun yang kedua, Pak, takbiratul ihram. Rukun yang kedua apa? Takbiratul ihram. Ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi. Dan hadis ini ya sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat itu apa? At-tuhur, yaitu berwudu. Tahrimnya, yang mengharamkannya adalah takbir. Dan tahlilnya,
yang menghalalkannya adalah taslim. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan tahrimnya takbir, yaitu menunjukkan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya bahwasannya takbiratul ihram adalah rukun salat. Demikian pula dalam hadis yang disebut dengan salat yang musyi salat atau yang enggak becus salatnya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini, beliau bersabda, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayada'u al-wudu' mawadi'ahu thumma yaqulu Allahu Akbar. Ya, sesungguhnya kata Rasulullah, tidak sempurna salat seseorang dari manusia sampai dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya lalu dia berucap Allahu Akbar. Rasulullah mengatakan lalu berucap Allahu Akbar. Dan para ulama, bapak sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, atas pendapat yang rajih dari pendapat jumhur, bahwasannya lafaz takbiratul ihram itu tidak ada lain kecuali Allahu Akbar. Memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan boleh dengan alhamdulillah, boleh dengan subhanallah. Ini pendapat yang sangat lemah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah sekalipun memulai takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, dengan alhamdulillah, tidak pula dengan subhanallah. Iya, maka wajib dengan Allahu Akbar. Kemudian rukun yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Membaca apa? Al-Fatihah. Ini berdasarkan hadis Ubadah bin Samit yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ya, dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat buat mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj kata Rasulullah. Siapa yang salat dan tidak membaca Al-Fatihah, fahiya khidaj, hiya khidaj. Kata Rasulullah, maka salatnya kurang, tidak sah. Iya, ikhwatul Islam, ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah itu rukun. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Fatihah itu rukunnya setiap rakaat ataukah cukup rakaat pertama? Terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Yang rajih bahwasanya Al-Fatihah itu wajib di setiap rakaat. Sebagaimana dalam hadis musyi salatahu, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang tidak becus salatnya, maka Rasulullah menyuruh di situ, "Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an." Kemudian bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Dalam satu riwayat, "Tsumma qra' bi Fatihatil kitab." Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mengajarkan sampai sujud. Lalu Rasulullah bersabda, "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha." Kemudian lakukanlah itu dalam semua salatmu. Dikeluarkan Abu Daud dan hadis ini sahih. Itu menunjukkan Al-Fatihah wajib di setiap rakaat. Tapi permasalahannya, Pak, bagaimana dengan makmum di belakang imam? Khilaf masyhur di antara para ulama. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah di belakang imam atau tidak? Iya. Imam Syafi'i tegas mengatakan wajib bagi makmum untuk baca Al-Fatihah, baik imam membaca keras maupun imam membaca tidak keras. Dalilnya apa? Hadis la sholata liman, ya, tidak sah salat bagi siapa lam yaqra, yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, man di sini min alfadhil umum, termasuk lafaz umum, mencakup makmum maupun imam, mencakup salat jahar maupun salat sir. Kata Imam Syafi'i, tidak boleh mengkhususkan hadis ini kecuali dengan dalil.
Sementara Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa untuk sholat apa? Untuk sholat jahar, makmum wajib mendengarkan imam. Sedangkan untuk sholat sir, makmum kewajiban dia membaca. Dalilnya mana? Ayat Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, apa? Kalau dibacakan Al-Qur'an apa, Pak? Fastami'u lahu, dengarkan, wa ansitu, dan diam. Allah mengatakan disuruh mendengar dan diam. Itu menunjukkan kalau kita mendengar bacaan imam, kata Imam Ahmad, itu menunjukkan wajib kita diam. Dan Imam Ahmad berkata, para ulama semua bersepakat bahwasanya ayat ini turun tentang bacaan di belakang imam. Iya. Namun Imam Syafi'i memandang ayat ini umum, sedangkan bacaan Al-Fatihah itu khusus. Makanya dalam riwayat Abu Daud, dalam salat subuh Rasulullah SAW pernah terganggu oleh bacaan para sahabat di belakang beliau. Maka ya Rasulullah bersabda, kenapa kalian menandingi aku dalam bacaan? Fala taqra'u bi syai'in illa bi Fatihatil kitab, kata Rasulullah. Jangan baca apa-apa kecuali Al-Fatihah saja. Di sini Rasulullah melarang semua bacaan kecuali Al-Fatihah. Itu menunjukkan, kata Imam Syafi'i, ayat tersebut dikhususkan, khusus Al-Fatihah. Namun mereka Imam Ahmad, pembahasannya panjang lah Pak ya, saling bantah-membantah dan yang lainnya ini, Masya Allah. Ya. Yang jadi muskil buat saya Pak adalah atas pendapat yang mengatakan berdiam ketika mendengar dan membaca ketika taib. Permasalahannya ya, ketika kalau kita tidak mendengar bacaan imam. Kalau kita tidak mendengar bacaan imam, akhal Islam azani Allah wa iyyakum, apa yang harus dilakukan? Berarti kewajiban kita adalah atas pendapat yang rajih, ya, dari pendapat para ulama, tetap dia wajib membaca dan tidak boleh diam. Kenapa? Karena ilat dari ayat Al-Quran itu, kalau dibacakan Al-Quran maka diam, itu kalau dibacakan dalam artian terdengar. Ya, maka kalau tidak terdengar, maka kewajiban makmum adalah untuk membaca. Ya, Allahu a'lam. Yang jelas dalam masalah ini ikhwatul Islam, ikhtilaf ulama syadid. Tidak perlulah kita untuk saling menyalahkan dan saling menyesatkan dalam masalah-masalah yang sama-sama kuatnya pendapat para ulama ini. Kewajiban antum adalah mengamalkan sesuai dengan apa yang antum lihat rajih dan kuat. Allahu a'lam. Kemudian akal Islam, rukun selanjutnya yaitu ruku' dan tumakninah. Ruku' dan tumakninah. Ini berdasarkan ayat dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukuklah sampai tumakninah rukuknya. Nih Pak, ya, banyak orang Indonesia itu Pak kurang memperhatikan tumakninah Pak. Ya. Rasulullah mewajibkan, bahkan disebutkan dalam hadis, la tujzi salatu man la yuqimu sulbahu fir ruku' was sujud. Kata Rasulullah, tidak sah salat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Banyak di antara kita atau ya, saya sering berkali melihat ada orang yang salatnya begitu cepatnya, ruku'nya belum sempurna sudah sami Allahu liman hamidah. Enggak tahu mau kemana itu. Iya.
saking buru-burunya kali ya, kebelat kali ya. Itu Allahu Akbar, rukunya belum sempurna, sudah sami Allahu liman hamidah. Padahal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada orang yang begitu salatnya cepat dan tidak tumakninah. Lalu setelah salat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Wa alaikassalam. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Balik lagi kamu salat, kamu belum salat. Ya, tidak sah. Makanya ya, orang yang sholatnya tidak tumakninah itu nggak sah sholatnya, Pak. Seringkali ketidaktumakninahan itu adanya pada sholat taraweh. Seringkali. Habis gimana ngejar sholat 21 rakaat pengen setengah jam. Ya, akhirnya kereta api ekspres sudah. Ya, Allah musta'an. Rukun selanjutnya i'tidal dan tumakninah dalam i'tidal. Ini berdasarkan hadis musi' salatahu tadi yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Thumma rfa' hatta tatma'inna rafi'a. Kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu betul-betul tumakninah ketika berdiri. Ya. Dan dari dalam hadis Abu Humaid, fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu fiqarin makanahu. Apabila dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bangkit dari kepala dari ruku, maka beliau pun berdiri dengan sempurna sampai setiap tulang kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, di sini terjadi ikhtilaf. Apa maksudnya setiap tulang kembali tempatnya masing-masing? Apakah maksudnya kembali ke tempat masing-masing artinya lurus? Ataukah kembali ke tempat masing-masing artinya Syekh Albani berpendapat kembali ke tempat masing-masing artinya lurus. Sebab tidak mungkin tulang kembali ke tempatnya kalau tidak lurus. Syekh bin Baz mengatakan kembali ke tempat masing-masing artinya kembali kepada keadaan yang sebelum ruku. Kembali ke tempatnya masing-masing. Terjadi ikhtilaf. Ya. Sekali lagi masalah ini pun juga masalah ikhtilaful ulama yang tidak perlu kita saling menyesatkan, Pak. Iya. Walaupun saya lebih condong kepada pendapat Syekh Albani rahimahullah dalam hal ini. Ya, karena Syekh di antara alasannya wallahu alam ya bahwasannya Rasulullah SAW membedakan antara keadaan sebelum ruku dengan setelah ruku. Di mana ucapan Rasulullah SAW di sini diucapkan setelah ruku, adapun sebelum ruku tidak dikatakan demikian. Yang kedua, ya belum diketahui adanya contoh salaf terdahulu tentang masalah ya sedekap setelah setelah ruku, wallahu a'lam. Taib, rukun selanjutnya yaitu sujud dan tumakninah. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai tumakninah kamu sujud. Ya. Dan sujud itu Pak anggotanya 7. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ya yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Umirna an nasjuda ala sab'i a'dhum." Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Ya. Alal jabhah, yang pertama di atas kening, lalu Rasulullah berisyarat ke hidungnya. Makanya kalau lagi sujud, hidungnya jangan diangkat, Pak. Ya, karena Rasulullah mengatakan kening sama itu tuh satu. Ya, harus ditempelkan. Kecuali kalau antum mancungnya ke dalam. Ya, susah ditempelin, ya gimana lagi? Wal yadain, dalam satu riwayat wal kaffain, dan 2 telapak tangan. Warukbatain, dan apa? Ya, lutut. Wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kaki. Wala naqfitu thiyab wasya'r, dan kami tidak diperkenankan oleh Allah untuk menggulung baju
dan rambut. Lihat, baju dan rambut nggak boleh digulung, Pak. Iya, makanya kalau lagi sholat jangan, nggak boleh diginiin sholatnya. Tangannya digulung-gulung begini, Allahu Akbar. Ini makruh. Ya, makruh. Demikian pula celana nggak boleh digulung. Nah, terus kalau melebihi mata kaki gimana? Sementara ada hadis yang melarang melebihi mata kaki, maka pada waktu itu lebih baik digulung. Kenapa? Karena larangan melebihi mata kaki lebih berat daripada larangan menggulung. Iya. Baik. Rukun selanjutnya, duduk di antara dua sujud dan tumak nina. Ini berdasarkan hadis musyi salatahu, bahwa Rasulullah SAW sabda, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida, tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisa, tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai kamu tumak nina sujudnya, kemudian bangunlah lagi sampai kamu tumak nina duduknya, kemudian sujud lagi sampai kamu tumak nina sujudnya. Ya. Ini akal Islam. Kemudian rukun selanjutnya, tasyahud akhir dan duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir dan duduk apa? Iya, tasyahud akhir. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, dan hadis ini sahih. Kunna naqulu qabla an yufrad alaina at-tashahhud, assalamu ala Allah qabla qibala ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Kami dahulu sebelum diwajibkan tasyahud, kami mengucapkan assalamu ala Allah, ya, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Maka Rasulullah bersabda, la taqulu assalamu ala Allah, jangan kamu ucapkan assalamu ala Allah, tapi katakan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, sampai akhir daripada tahiyat akhir. Ya. Dan demikian pula ya, tasyahud akhir senantiasa dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dan tak pernah beliau tinggalkan sekalipun juga. Ya. Adapun tasyahud akal Islam, maka yang paling sahih adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud, ada juga tasyahudnya Ibnu Abbas. Adapun tasyahud Ibnu Mas'ud yaitu at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, was-salawatu lillah wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Namun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, telah ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya para sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, mereka tidak mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi, tapi mereka mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Silakan dirujuk oleh antum dalam kitab Fathul Bari ketika membahas tentang masalah hadis Ibnu Mas'ud ini. Beliau membawakan, kata Ibnu Hajar membawakan beberapa riwayat yang sahih, ya, di antaranya yang diriwayatkan Abdur Razzaq, bahwa kami dahulu, kata Aisyah, yang mengucapkan itu ketika Rasulullah masih hidup. Adapun setelah Rasulullah wafat, maka kami mengucapkan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum, rukun yang selanjutnya yaitu salam. Dia mengucapkan apa? Salam. Ini berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi di awal, wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya adalah apa? Salam. Iya. Tapi Pak, yang rukun itu salam pertama apa rukun kedua? Salam kedua?
Yang rukun itu kata para ulama adalah salam yang pertama saja. Adapun salam yang kedua, maka itu hukumnya sunnah. Sebenarnya dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab beliau ya Nailul Awtar, demikian pula ya Ad-Durr Al-Bahiyah. Iya. Ini ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian rukun yang terakhir tertib. Rukun yang terakhir apa? Tertib. Enggak boleh sholat ruku dulu kemudian ya sujud kemudian i'tidal nih ya, maka pada waktu itu tidak sah sholatnya. Taib, sekarang kewajiban sholat. Adapun yang berhubungan dengan kewajiban sholat ini sebetulnya masalah yang ikhtilaf para ulama syadid dalam masalah ini. Iya. Saya belum menemukan ada perkara yang dinyatakan wajib sholat dan ternyata ijma para ulama. Hampir semua yang dinyatakan kewajiban sholat itu rata-rata ikhtilaf para ulama. Seperti masalah apakah doa istiftah wajib dalam sholat atau tidak, ta'awudz dalam sholat wajib atau tidak. Ya. Demikian pula takbiratul intiqal berpindah. Takbiratul intiqal berpindah wajib atau tidak. Demikian pula bacaan-bacaan dalam gerakan-gerakan, bacaan ketika ruku, sami Allahu liman hamidah dan yang lainnya wajib atau tidak. Ya. Namun ikhwatul Islam, ada beberapa perkara yang sifatnya yang wallahu alam yang zahir kepada saya itu hukumnya wajib. Yang pertama yaitu ucapan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Karena Rasulullah bersabda wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ya, apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Ya. Kemudian di antara perkara yang wajib dalam sholat, Allahu alam yang saya pandang rajih, yaitu tentang sutroh dalam sholat. Pendapat yang rajih wallahu alam bahwa sutroh dalam sholat itu hukumnya wajib. Bapak tahu yang namanya sutroh apa? Sutroh itu pembatas. Ini berdasarkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, demikian Abu Daud dan yang lainnya. Rasulullah SAW sabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah wal yadnu minha." Apabila salah seorang dari kalian salat, maka hendaklah ia salat menghadap apa? Sutrah, dan hendaklah ia mendekat kepadanya. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman berat bagi mereka yang melewati orang yang salat antara dia dan sutrahnya. Ya. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi minal itsm lakana an yaqifa arba'in khairun lahu min an yamurra baina yadayhi." Kalaulah orang yang melewati di depan orang salat mengetahui bagaimana besarnya dosanya itu, tentu dia lebih baik berdiri 40 kata Rasulullah daripada dia melewati di depan orang salat. Ya. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, atas pendapat ini atas dalil-dalil ini menunjukkan hukumnya wajib. Memang jumhur mengatakan bahwa sutroh itu hukumnya sunnah. Namun ya saya tidak condong kepada pendapat jumhur. Kenapa? Karena dalil-dalil jumhur lemah. Di antara dalil yang dipakai oleh jumhur adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW, bahwa Ibnu Abbas berkata, adalah Rasulullah SAW yusalli bimina ila ghairi jidar. Adalah Rasulullah SAW solat di Mina, pernah solat di Mina dengan tanpa menghadap tembok. Kata jumhur maksudnya tembok di sini adalah sutroh. Berdasarkan riwayat Al-Bazzar dengan lafaz ila ghairi sutroh. Namun permasalahannya riwayat Bazzar ini dhaif. Tidak bisa dijadikan hujah karena ada padanya perawi yang lemah. Yang kedua,
bahwasannya Rasulullah tidak menghadap tembok, tidak mengharuskan tidak menghadap sutra. Kenapa demikian? Karena kebiasaan Rasulullah kalau safar itu suka membawa tombak untuk beliau tancapkan di depan beliau. Makanya ya akhi, ya demikian pula pendapat atau hadis jumhur yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah sholat di Mekah dalam keadaan tidak memakai sutra, itu pun juga lemah. Ya, dalil-dalil jumhur dalam masalah ini wallahu alam lemah yang saya pandang. Maka dari itu saya condong kepada pendapat bahwa sutra itu hukumnya apa? Ya, wajib. Yang ketiga dari kewajiban sholat adalah takbiratul intiqal, takbir berpindah. Takbir apa? Berpindah. Dari berdiri ke ruku, Allahu Akbar. Dari ruku yakni tidak sami Allah, kemudian sampai sujud Allahu Akbar terus. Kenapa? Karena tidak pernah dinukil bahwasanya Rasulullah SAW meninggalkan sekali saja. Dan perbuatan Rasulullah SAW ini tentunya dalam rangka mempraktekkan perintah Allah untuk melaksanakan sholat. Dan kaidah usul berkata bahwa praktek Rasul dalam rangka mempraktekkan, atau perbuatan Rasul dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang wajib, maka hukumnya wajib. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan hukumnya sunnah. Ya, dan kita senantiasa melihat dalam dalil-dalil wallahu alam bahwa Rasulullah tidak pernah sekalipun meninggalkan takbiratul intiqal. Wallahu alam. Kemudian ikhwatul Islam, di antara yang diwajibkan dalam salat yaitu tasyahud awal. Tasyahud apa? Tasyahud pertama. Ini berdasarkan hadis musi salatan. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza jalasta fi wasatis shalah fatma'inna waftarish fakhidakal yusra thumma tashahhad." Kalau kamu duduk di tengah salat, maka duduklah iftirash dan tumakninahlah. Ya. Kemudian bertasyahudlah. Lihat di sini Rasulullah mengatakan kalau kamu duduk di tengah salat. Ya. Dan di sini Rasulullah memerintahkan. Itu menunjukkan bahwa itu hukumnya wajib, ya. Memang kalau jumhur mengatakan tasyahud awal itu hukumnya sunnah, Pak. Ya, kalau jumhur mengatakan apa? Ya, tasyahud awal itu hukumnya apa? Sunnah. Alasannya apa katanya? Alasannya kata jumhur, alasan jumhur juga kuat. Alasannya bahwa kalau itu hukumnya wajib, tentu tidak gugur walaupun lupa oleh imam. Karena disebutkan dalam hadis, ya, idza qamal imam minar rakaataini, kalaulah imam berdiri dari 2 rakaat, ya, enggak sempat salat, enggak sempat tasyahud awal, fastatamma raki'an, dan sudah fastatamma qa'iman, dan sudah sempurna berdirinya, fala yajlis, kata Rasulullah, maka jangan kembali duduk. Enggak boleh. Artinya kalau imam, ya, lupa tahiyat awal, langsung berdiri, dan ternyata berdirinya sudah sempurna, kata Rasulullah tidak boleh duduk lagi. Walaupun imam di belakang berucap subhanallah, subhanallah, enggak boleh duduk. Justru kewajiban makmum apa? Ngikut. Berdasarkan sebuah riwayat dari sahabat, bahwa seorang sahabat pernah menjadi imam, kemudian dia lupa untuk tasyahud awal, langsung berdiri dan sempurna berdirinya. Ternyata di belakang berucap subhanallah, maka ia pun berisyarat ankumu supaya berdiri semua. Kewajiban makmum berdiri ikut. Iya. Tapi kata Rasulullah, kalau wa illam yastatim, tapi kalau dia belum sempurna berdirinya, fal yajris, hendaklah ia kembali duduk. Itu menunjukkan akhul Islam azanillah, kata jumhur, kalaulah itu hukumnya wajib, tidak gugur dong. Ya, dengan apa? Sempurnanya berdiri. Ya. Tapi ketika sudah sempurna berdiri, dilarang Rasulullah untuk duduk, itu menunjukkan hukumnya sunnah. Ya. Tapi sekarang sunnah salat.
Nah, sunnah-sunnah sholat terbagi menjadi dua. Yang pertama sunnah fi'liyah, sunnah qauliyah, sunnah yang berupa bacaan, ucapan. Yang kedua adalah sunnah yang berupa fi'liyah, perbuatan. Adapun sunnah yang berupa qauliyah, maka yang pertama adalah membaca doa istiftah. Ini pendapat jumhur. Ini berdasarkan hadis bahwa Nabi SAW dalam hadis Rifa'ah, ya, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW sedang sholat, lalu beliau diam. Kemudian setelah sholat Rasulullah SAW setelah takbiratul ihram beliau diam. Kemudian membaca Al-Fatihah. Lalu Abu Hurairah berkata, "Hai ya Rasulullah, sukutuka, diammu antara ya takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, ma taqra, apa yang kau baca?" Maka Rasulullah bersabda, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataya," sampai akhirnya. Ini pendapat jumhur. Sebagian ulama ada yang mengatakan istiftah itu wajib, bukan apa? Ya, bukan sunnah. Ya, berdasarkan hadis yang lain, yaitu hadis innahu la tatimu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda thumma yukabbir wa yahmadullah azza wa jalla wa yuthni alaihi wa yaqra ma yatayassara minal Qur'an. Ya, sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang sampai ia berwudu kemudian bertakbir lalu memuji Allah, ya, dan menyanjungnya lalu ia membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya, kata mereka ini menunjukkan yang dimaksud dengan memujinya di sini artinya doa istiftah. Namun saya katakan hadis ini tidak sharih. Hadis ini tidak apa? Tidak sharih. Sebab kata-kata memuji dan menyanjungnya, ya, itu tidak terkandung kalau kita ucapkan Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini isinya apa? Doa, bukan pujian, bukan sanjungan. Iya. Maka Allahu a'lam hadis ini tidak sharih menunjukkan bahwasanya ya doa istiftah itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua yang disunnahkan yaitu membaca ta'awudz. Membaca apa? Ta'awudz. Dasarnya surat An-Nahl ayat 98. Allah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kamu mau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Mungkin antum bertanya kepada saya, "Ustadz, kenapa antum katakan isti'adzah itu hukumnya sunnah? Kenapa jumhur mengatakan hukumnya sunnah? Padahal kan lafaz ayat ini